Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dening Putri Fadilah dengan NIM 8111421391. Di sini saya akan mempresentasikan terkait makalah saya yang berjudul Tantangan Investor dalam Penanaman Modal Asing di Sektor Energi Terbarukan. Kemudian ada pula latar belakang kenapa saya mengangkat judul ini sebagai makalah saya, yaitu tidak dapat diragukan lagi bahwa peningkatan jumlah penduduk adalah salah satu faktor yang paling mempengaruhi peningkatan kebutuhan energi di seluruh dunia, terutama di Indonesia, karena di Indonesia sendiri penduduknya sangat banyak, terutama di Pulau Jawa. Kemudian negara Indonesia saat ini sebagian besar masih menggunakan energi fosil, terutama dari minyak bumi dan batu bara. Kemudian ada pula greenhouse gas atau GHG, merupakan dampak dari pembakaran batu bara yang apabila dalam jumlah yang besar akan dapat menimbulkan perubahan iklim. Kemudian banyaknya dampak buruk dari pembakaran batu bara diikuti ketersediaan energi yang semakin berkurang, menjadikan pemerintah ini bergerak untuk beralih ke energi baru dan terbarukan atau yang disebut dengan EBT. Kemudian apa itu EBT atau energi baru terbarukan? Pengaturan terkait energi baru dan terbarukan atau EBT tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014, yaitu tentang kebijakan energi nasional, lebih spesifiknya tertuang dalam pasal 1 angka 7 yang berbunyi energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan, sedangkan sumber energi terbarukan menurut pasal 1 angka 6 ialah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Kemudian ada pula tujuan dari pembuatan makalah ini adalah yang pertama untuk mengetahui terkait tantangan investor saat berinvestasi langsung terhadap penanaman modal di sektor energi baru terbarukan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui langkah pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut guna mencapai program transisi energi. Yang pertama, tantangan investor dalam penanaman modal. Potensi sumber daya dan cadangan energi baru di Indonesia cukup besar, namun dalam hal mengeksplorasi sumber daya tersebut terlihat masih belum optimal, sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah dan para investor dalam menanamkan modal di Indonesia. Kemudian ada pula beberapa tantangan tersebut, itu meliputi yang pertama di dalam sektor industri. Dalam sektor industri ini masih mengonsumsi lebih dari 32% dari konsumsi listrik Indonesia. Banyak industri. Nah, dari listrik Indonesia sendiri masih sebagian besar masih menggunakan batu bara. Kemudian yang kedua ada pula infrastruktur. Biaya perubahan infrastruktur energi adalah masalah yang tambahan, sehingga para investor harus mempersiapkan dana yang cukup besar untuk dapat menanamkan modal di Indonesia. Kemudian ada pula sosial, ketidakjelasan tentang ekosistem industri energi terbarukan yang akan dibangun di negara tersebut, menimbulkan masalah tambahan tentang kemungkinan korupsi SDM Indonesia masih belum mumpuni. Indonesia masih membutuhkan tenaga SDM yang ahli pada bidang tertentu terkait energi terbarukan. Kemudian yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini, meskipun saat ini pemerintah dalam berupaya melakukan penyederhanaan aturan terkait investasi, salah satunya melalui UU Cipta Kerja, namun regulasi yang masih ditunggu adalah disahkannya RUU terkait energi baru dan energi terbarukan atau RUU EBET yang saat ini masih dalam pembahasan antara pemerintah dengan Komisi 7 DPR. Kemudian selanjutnya ada pula permasalahan kebijakan dan regulasi. Perubahan paradigma dalam arah kebijakan energi, khususnya terkait EBT, menuntut adanya regulasi yang komprehensif dan selaras dengan keseluruhan sektor, baik pada level pemerintah
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan koordinasi kebijakan lintas sektoral yang baik. Kemudian pada pelaksanaan proses penyusunan target agregat RUN yang disusun dari target RUED, ditemukan adanya perbedaan proyeksi angka bauran antara RUED provinsi dengan tim RUED Sekjen DEN yang disebabkan adanya perbedaan kondisi perekonomian pada saat penyusunan RUN dan RUED sehingga mempengaruhi asumsi-asumsi yang digunakan. Kemudian ada pula kerjasama pemerintah dan badan usaha yang dianggap tidak kompatibel untuk pengembangan pembangkit listrik EPT dikarenakan skema tersebut tidak cocok untuk proyek infrastruktur EPT berskala kecil. Selain itu, skema KPBU diketahui menentukan pihak swasta atau badan usaha yang bekerja sama dengan pemerintah dilakukan berdasarkan mekanisme seleksi kompetitif, sedangkan dalam Permen ESDM nomor 50 tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Permen ESDM nomor 4 tahun 2020, pembelian tenaga listrik oleh PT PLN dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung bersyarat. Kemudian mekanisme yang memberikan kepastian harga bagi investor belum optimal. Kepastian harga merupakan faktor penting bagi para investor untuk melakukan pertimbangan dalam investasi EPT. Permen ESDM nomor 50 tahun 2017 mengatur bahwa harga jual ditentukan berdasarkan BPP pembangkitan setempat dan terdapat pasal yang membuka peluang untuk negosiasi harga antara PT PLN dengan IPP. Negosiasi harga tersebut kurang menarik bagi investor karena tidak dapat memberikan kepastian harga. Pengaturan mengenai harga jual pembangkit EPT juga tidak diubah dalam Permen ESDM nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permen ESDM nomor 50 tahun 2017. Kemudian ada pula hambatan bagi para investor terkait dalam menanamkan modal di sektor EPT ini terkait kebutuhan listrik yang saat ini paling banyak adalah di Pulau Jawa, sedangkan SDA yang baru atau terbarukan ini lebih banyak ada di wilayah timur, sedangkan konsumsi atau konsumen terhadap listrik ini lebih besar di Pulau Jawa, sehingga adanya ketidaksetaraan. Kemudian yang selanjutnya, langkah pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut guna mencapai program transisi energi. Pengembangan elektrifikasi melibatkan hubungan bilateral seperti yang ditunjukkan oleh kunjungan Duta Besar Inggris untuk Indonesia ke Surabaya dalam acara Indonesia Japan Business Forum. Yang kedua, pemerintah Indonesia ini menawarkan kepada pengusaha Jepang ada 3 proyek investasi di bidang energi terbarukan, yaitu adalah Refuse Derived Fuel Plant Bantar Gebang di Pemprov DKI Jakarta, Mini Hydro Power Plant di Banyumas, dan Waste to Energy adalah proyek yang termasuk dalam kategori ini. Untuk mempercepat transisi energi, dorongan kerjasama ini akan diimplementasikan dalam sektor energi terbarukan. Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerapan dari perusahaan dari PLN maupun listrik non PLN dibandingkan dengan jumlah rumah tangga pemerintah yang melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan energi surya untuk mendorong adopsi EPT. Harapan utamanya adalah Indonesia dapat mencapai net zero emission seperti negara maju. Pengembangan elektrifikasi melibatkan hubungan bilateral seperti kemudian ada pula langkah-langkah pemerintahan dalam menghadapi tantangan tersebut, yaitu di awal tahun 2021, Pemerintah Energi dan Sumber Daya Mineral melantik 8 anggota Dewan Energi Nasional atau DEN secara hukum dan kelembagaan
memulai era baru dalam pengelolaan energi nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. DEN bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional. Pasal 12 Undang-Undang menetapkan bahwa DEN bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional yang dapat ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, menetapkan rencana umum energi nasional, dan menetapkan langkah-langkah untuk menangani situasi darurat dan krisis energi, serta memantau pelaksanaan kebijakan energi lintas sektoral. Keempat tugas tersebut digunakan oleh anggota DEN untuk membangun kebijakan baru untuk pengelolaan dalam pengembangan energi nasional serta dalam untuk investasi asing dalam berinvestasi di Indonesia. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh investor dalam mengalokasikan modal di negara berkembang seperti Indonesia meliputi aspek industri, infrastruktur, sosial, teknologi, serta proses perizinan usaha. Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi minat investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera mengatasi masalah tersebut guna mendukung program EPT. Dengan demikian, investor asing dapat merasa lebih percaya diri dan aman dalam menanamkan modal terutama di sektor EPT di Indonesia guna Indonesia dapat mencapai net zero emission. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.